Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pratamaji dari kelompok 6. Mata kuliah Etika Bisnis Syariah. Nah, kami di sini akan membahas tentang konsep kewirausahaan Islami. Nah, mata kuliah Etika Bisnis Syariah ini ada dosen pengampunya yaitu Bapak Dedi Arman, ME. Materi dari nama Ratna Vilani dan saya sendiri Rizky Pratamaji. Nah, untuk teman kami yang bernama Siti Hadidah itu terkendala dengan HP. Nah, untuk kami ini dari kelas A Etika Bisnis Syariah semester 4. Nah, mari kita mulai materinya. Yang pertama ada pengertian dan konsep kewirausahaan. Wirausaha dari segi etimologi berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, berbuat sesuatu, sedangkan pengertian kewirausahaan dalam bahasa Inggris entrepreneurship atau wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Secara umum, pengertian kewirausahaan adalah kegiatan penciptaan bidang usaha yang baru. Istilah wirausaha sering dipadankan dengan istilah wira swasta. Nah, materi yang selanjutnya di sini ada konsep dan nilai berwirausaha secara Islami harus tetap berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis sebagai wujud ketaatan dan rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan wirausaha, sejatinya tidak lepas dari pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep berwirausaha dalam Islam yang mengacu pada konsep wirausaha Nabi Muhammad SAW yang perlu ditiru dan diterapkan umat muslim sebagai berikut. Yang pertama itu ada sidik, tingkat bawahnya. Di tingkat atasnya tadi ada amanah, di atasnya lagi ada tablik, di atasnya dan yang terakhir itu fatonah. Kita lanjut materi yang berikutnya. Di sini ada karakter wirausaha muslim. Karakter wirausaha muslim. Karakter wirausaha adalah watak, sifat, dan tabiat dari seorang wirausaha, baik wirausaha pria ataupun wanita. Karakter merupakan bagian dari pembahasan ilmu-ilmu sosial seperti psikologi, antropologi, atau sosiologi. Pembahasan tentang karakter pada ilmu psikologi pada umumnya terbatas pada manusia sebagai individu atau dalam kurung perseorangan. Nah, istilah karakter dalam psikologi digunakan kepada integrasi kebiasaan, sentimen, dan ideal yang membuat tindakan seseorang relatif stabil dan dapat diramalkan. Lanjut materi yang berikutnya. Wirausaha memakai beberapa istilah yang menunjukkan sebuah pengkarakteran seperti sifat semangat dan kreatif. Jadi pengkarakteran wirausaha muslim diawali dengan pembentukan sikap yang sangat mempengaruhi perilaku dalam melakukan interaksinya dengan lingkungan bisnis. Pembentukan sikap ini bertitik tolak dari akhlak Islam yang merupakan konsep tentang penggambaran ideal seorang muslim menyangkut cara pandangnya terhadap kehidupan. Nah, yang berikutnya ada langkah langkah-langkah menjadi wirausaha muslim. Yang pertama itu pastinya niat. Niat akan membawa kita pada keberhasilan. Niat saja memang tidak cukup, namun niat adalah modal awal kita dalam meraih kesuksesan. Yang kedua itu adanya banyak ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim, umat Islam. Akan menjadi sebuah kesalahan jika kita menuntut ilmu tanpa diamalkan dan menjadi bodoh karena malas. Nah, yang ketiga itu berdoa.
Ikhtiar itu memang perlu, namun ikhtiar dengan bantuan doa akan membuat hasil yang lebih maksimal. Selain berdoa di waktu-waktu tertentu, kita harus memanjatkan doa kita setiap saat. Yang keempat itu ada tawakal. Setelah kita berikhtiar dan berdoa, maka cara selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah. Sebab saat kita bertawakal kepada Allah, langkah-langkah kita akan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima itu ada sedekah dan yang keenam itu ada rasa syukur. Nah, jadikan syukur sebagai bagian dari keseharian dan kebiasaan kita. Tidak melulu hanya bersyukur saat mendapatkan nikmat, namun juga bersyukur dengan segala cobaan yang diberikan. Jangan pelit bersyukur karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah begitu luas. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada Allah, maka nikmatmu akan Allah tambahkan. Dan yang ketujuh itu ada bertakwa. Yang kedelapan itu seorang wirausaha harus kejujuran, memiliki kejujuran. Kejujuran yang dimiliki oleh seorang pengusaha akan senantiasa menumbuhkan kepercayaan dari orang lain. Jika kita tidak jujur, maka orang lain akan enggan mempercayai kita. Yang selanjutnya ada yang kesembilan, visioner dan kreatif. Jadi pengusaha ini harus memiliki ide-ide kreatif untuk menarik banyak pelanggan, mampu melihat peluang dan memanfaatkan kesempatannya dengan baik. Nah, yang ke-10 ini planning dan goal. Seseorang pengusaha haruslah bekerja sesuai dengan rencana yang sudah dirancang sebaik mungkin. Jika ada kegagalan, segera untuk menganalisanya dan cari solusinya. Dan yang 11 ini menurut saya sangat penting karena di sini kita harus menggaji karyawan kita. Maksudnya di sini adalah seorang pengusaha yang mempunyai karyawan, hendaknya dapat menggaji karyawannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan atau jangan diundur-undur. Yang ke-12 ini wajib. Kalau kita tidak berbisnis dengan cinta itu namanya. Kata orang itu apa ya? Aneh aja gitu. Kalau kita nggak berbisnis. Nah, jadi bekerja dengan cinta akan mendatangkan ketenangan dan semangat dalam diri. Sehingga apapun pekerjaannya, hasilnya akan baik dan sesuai dengan rencana yang sudah kita konsepkan. Nah, mungkin segitu saja dari pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.